Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Natali Tenggunateng. Saya adalah seorang dokter adaptasi yang sedang menjalankan program adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, tepatnya di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Saat ini saya sedang berada di Departemen atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif. Pada saat sekarang ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan atau menjelaskan mengenai CPR, yaitu Cardiopulmonary Resuscitation. Baik, kita mulai saja sekarang presentasinya. Definisi dari CPR, yaitu dasar minimal yang harus dapat dilakukan oleh penolong untuk dapat menyelamatkan nyawa pasien setelah terjadinya henti jantung, henti nafas, obstruksi jalan nafas, dengan memperbaiki atau memelihara jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi, serta kondisi darurat yang terkait. Apa tujuan dari CPR? Yaitu menjaga oksigenasi myokard dan cerebral sampai tenaga dan peralatan bantuan datang, sehingga mencegah kerusakan otak irreversibel akibat kekurangan oksigen. Henti jantung. Apa itu henti jantung? Ini merupakan salah satu keadaan gawat darurat yang dapat terjadi secara tiba-tiba, sehingga harus mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya distribusi oksigen di sel tubuh, termasuk otak, dan dapat menyebabkan kerusakan sel jika tidak ditangani dengan cepat. Salah satu penanganan henti jantung adalah dengan memberi CPR, yaitu Cardiopulmonary Resuscitation, atau kita sebut dengan RGP, resusitasi jantung paru. Apa itu resusitasi jantung paru? Ini merupakan upaya mengembalikan fungsi nafas dan atau sirkulasi yang berhenti oleh berbagai sebab dan boleh membantu memulihkan kembali kedua-dua fungsi jantung dan paru ke keadaan normal. Henti napas. Apa sebab dari henti napas? Yang pertama, sumbatan jalan napas seperti aspirasi benda asing, lidah jatuh ke belakang, endotrakeal tube terlipat atau tersumbat, dan kelainan akut glotis, serta lain-lainnya. Yang kedua, akibat dari depresi pernafasan, bisa karena sentral dan juga perifer. Sentral biasanya karena obat-obatan, intoksikasi, CO2, lalu CO2 menurun, post cardiac arrest, tumor otak, dan tenggelam. Karena perifer bisa disebabkan adalah obat-obat pelumpuh otot, myasthenia gravis, dan poliomyelitis. Penyebab dari cardiac arrest. Ada beberapa penyebab seperti penyakit kardiovaskular, yaitu penyakit jantung sistemik, infak emboli paru, gangguan konduksi otot jantung. Akibat dari kekurangan oksigen menyebabkan terjadinya henti nafas akut, sumbatan jalan nafas, dan benda asing. Penyebab cardiac arrest lainnya adalah anestesi dan pembedahan, lalu bisa juga karena kecelakaan. Lainnya adalah toksisitas obat. Ini juga dapat menyebabkan terjadinya cardiac arrest, yaitu karena digitalis, quinolone, antidepresan, adrenalin, dan isoprenalin. Gangguan asam basa atau elektrolit pun dapat menyebabkan terjadinya cardiac arrest seperti hyperkalemia, hypokalemia, hyperkalsemia, dan asidosis. Selain itu, shock juga dapat menyebabkan terjadinya cardiac arrest. Apa saja tanda-tanda henti jantung? Sekarang kita akan membahas tanda dari henti jantung. Yang pertama, kesadaran hilang. Kedua, denyut nadi tidak teraba. Yang ketiga, henti nafas atau kita sebut gasping. Yang keempat, tanda lainnya adalah warna kulit yang pucat. Dan terakhir, kelima, kita bisa melihat pupilnya yang dilatasi. Biasa terjadi setelah 45 menit. Berikut semua ini adalah tanda-tanda dari henti jantung. Kapan kita mengetahui apakah seorang sudah mengalami henti jantung? Korban dapat didiagnosa dengan henti jantung apabila korban sudah dijumpai tidak sadar pada perabahan denyut arteri besar dan tidak dapat dirasakan. Yang pertama, tekanan sistolik 50 mmHg mungkin tidak menghasilkan denyut arteri besar. Kedua,
aktivitas EKG atau elektrokardiogram mungkin ada meskipun tidak ada kontraksi. Dan yang terakhir ketiga, gerakan kabel elektrokardiogram EKG dapat menyerupai irama jantung. Resusitasi kapan dapat kita lakukan dan juga kapan tidak dilakukan. Sekarang kita akan membahas saat untuk melakukan resusitasi dan saat tidak dilakukan resusitasi. Kapan kita melakukan resusitasi? Biasanya pada saat terjadi hypoxia, keracunan makanan atau obat, terkena sengatan listrik, tenggelam atau drowning, dan pada kecelakaan di mana korban masih dapat diselamatkan. Yang kedua yaitu pada saat tidak dilakukan. Kapan resusitasi tidak dilakukan? Pertama, pasien dalam keadaan baik atau normal atau dapat merespon dan terlihat dengan kondisi baik. Lalu pasien dapat dalam keadaan penyakit terminal yang tidak dapat disembuhkan. Terakhir, fungsi serebral korban atau pasien sudah dipastikan tidak akan pulih setelah dilakukan RGP selama setengah hingga 1 jam. Berikut ini adalah saat di mana akan dilakukan resusitasi dapat dilakukan dan saat tidak dapat dilakukan. Kapan resusitasi jantung paru dapat dihentikan? Resusitasi jantung paru dapat dihentikan jika korban kembali sadar. Lalu apabila resusitasi gagal, RGP dapat dihentikan. Yang ketiga, korban belum meninggal tetapi membutuhkan bantuan hidup lain. Dan terakhir, yang keempat, denyut jantung timbul meskipun kesadaran belum pulih dan nafas spontan yang bisa muncul atau tidak. Dalam keadaan ini maka RGP dapatlah kita hentikan. Fase dalam pemberian resusitasi. Yang pertama ada bantuan hidup dasar, kedua bantuan hidup lanjut, yang ketiga ada bantuan hidup jangka panjang. Bantuan hidup dasar terdiri dari ABC, yaitu airway untuk A, B untuk breathing, dan C untuk circulation. Lalu bantuan hidup lanjut terdiri dari DEF, yaitu D untuk drugs, E untuk elektrokardiografi, dan F untuk defibrilasi. Dan terakhir bantuan hidup jangka panjang ada GHI, G untuk housing, H untuk human mentation, dan I untuk intensive care. Berikut ini merupakan fase-fase dalam pemberian resusitasi. BLS. Sekarang kita akan membahas mengenai basic life support atau kita sebut dengan BLS atau dikenal juga dengan nama bantuan hidup dasar BHD. Ini merupakan oksigenasi darurat yang diberikan secara efektif pada organ vital seperti otak dan jantung melalui ventilasi buatan dan sirkulasi buatan, sampai paru dan jantung dapat menyediakan oksigen dengan kekuatan sendiri secara normal. Henti jantung primer merupakan jantung pertama kali berhenti sehingga tidak ada darah yang beredar. Henti nafas primer merupakan jantung pada saat masih memompa beberapa menit sehingga oksigen masih beredar ke organ. Itu adalah berbeda dari henti jantung primer dan henti nafas primer. Sekarang kita akan membahas mengenai langkah-langkah dari resusitasi jantung paru atau RGP. Langkah-langkah RGP biasanya ini terdiri dari beberapa. Pada umumnya korban pasien atau henti jantung nafas dapat dilakukan RGP. Di rumah sakit biasanya kita mengaktifasi dengan istilah code blue atau kode biru. Nah, langkah-langkah RGP ini pertama terdiri dari yang harus kita lakukan adalah D, danger, di mana kita harus memastikan keadaan keamanan. Kita melihat lingkungan sekitar kita apakah aman atau tidak. Lalu kita lanjut dengan respon. Kita mengecek respon pasien atau korban. Bagaimana responnya? Setelah respon kita cek pasien, kita dapat short call EMS di mana kita dapat meminta bantuan dengan mengaktifkan EMS. Di saat ini ada keadaan di mana kita memanggil bantuan tim primer dan mengaktifasi code blue. Setelah mengaktifasi code blue, maka tim sekunder akan datang membawa defibrillator. Nah, pada saat inilah di mana kita memulai untuk RGP. Setelah short call EMS, sambil menunggu bantuan datang, kita dapat melakukan RGP. Next, setelah short call EMS yaitu circulation. Circulation, kita dapat mengecek nadi, cek nafas,
dan konferensi sebanyak 30 kali per intervalnya. Lalu kita dapat melihat airway, yaitu dengan cara membebaskan jalan nafas pasien. Dan terakhir dengan breathing, B, yaitu memberi bantuan nafas sebanyak 2 kali. Kita dapat melakukan RGP secara kontinu hingga tim primer atau sekunder datang dengan alat defibrillator. Siklus RGP atau resusitasi jantung paru ini biasanya dilakukan 30 kompresi dada diikuti dengan 2 kali pernapasan bantuan. Langkah RGP, sekarang kita lihat dengan lebih detailnya. Danger, di mana kita mengamankan diri sendiri atau penolong. Lalu amankan lingkungan. Setelah itu baru kita amankan keadaan pasien. Selanjutnya respons. Cek respons pasien dengan dasar AFPU. AFPU merupakan singkatan dari A, alert atau awas, di mana pasien sadar meskipun mungkin sedikit bingung. V, yaitu verbal atau suara. Pasien merespon terhadap suara. Biasanya kita bisa memanggil pasien seperti, Pak, apakah Anda baik-baik saja? Kita lihat responnya dari pasien tersebut. Lalu P, untuk pain atau nyeri, di mana pasien merespon dengan rangsang nyeri. Kita dapat melakukan penekanan pada pangkal kuku, sternum atau tulang dada, dan periorbital. Yang terakhir ada U dari AFPU, yaitu unrespon atau tidak respon, di mana pasien tidak merespon dengan rangsangan suara ataupun dengan nyeri. Setelah danger dan respon, selanjutnya kita bisa shout for help, yaitu apabila pasien tidak merespon, kita dapat memanggil bantuan atau aktivasi code blue, di mana setelah itu kita menghubungi ambulans dan ambil AED, yaitu automated external defibrillator. Selanjutnya yaitu circulation, airway, dan breathing. Pertama kita lakukan look, listen, and feel. Look, lihat pergerakan naik turunnya dada pasien. Listen, dengarkan bunyi nafas pasien. Feel, rasakan hembusan nafas dari pasien. Cara melakukannya adalah penolong mendekatkan telinga di atas mulut dan hidung korban sambil tetap mempertahankan jalan nafas tetap terbuka. Ini dilakukan tidak lebih dari 10 detik. Pastikan tidak ada sumbatan jalan nafas. Bila ada sumbatan jalan nafas dapat dibersihkan dengan teknik cross finger, di mana ibu jari diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk pada mulut korban. Kita dapat melihat dari gambar yang tertera. Cara melakukannya adalah pertama, silangkan ibu jari dan telunjuk penolong. Kemudian, letakkan ibu jari pada gigi seri bawah korban dan jari telunjuk pada gigi seri atas. Lakukan gerakan seperti menggunting untuk membuka mulut korban. Terakhir, periksa mulut setelah terbuka apakah ada cairan, benda asing yang menyumbat dalam nafas. Kita lihat. Membuka jalan nafas. Apabila korban tidak sadar maka tonus otot menghilang yang akan mengakibatkan lidah dan epiglottis akan menutup faring dan laring sehingga menyebabkan sumbatan jalan nafas. Keadaan ini dapat dibebaskan dengan head chin lift dan jaw thrust maneuver. Kita dapat lihat caranya melalui gambar yang sudah tertera. Head chin lift. Caranya adalah letakkan tangan pada dahi pasien lalu tekan dahi sedikit mengarah ke depan dengan telapak tangan penolong. Letakkan ujung jari tangan lainnya di bawah bagian ujung tulang rahang pasien. Tengadahkan kepala dan tahan, serta tekan dahi korban secara bersama sampai kepala pasien pada posisi ekstensi. Untuk jaw thrust, letakkan kedua siku penolong sejajar dengan posisi pasien. Kemudian, kedua tangan memegang sisi kepala korban. Penolong memegang kedua sisi rahang dan kedua tangan penolong kemudian menggerakkan rahang ke posisi dengan secara perlahan hingga mulut korban terbuka. Teknik pemberian nafas dibagi menjadi 3, yaitu mulut ke hidung, dan mulut ke stroma. Resusitasi jantung paru. Nilai sirkulasi darah korban dengan melihat denyut arteri besar seperti arteri karotis, arteri femoralis. Berikut merupakan langkah dari RGP. Pertama, bila terdapat denyut nadi maka berikan nafas buatan 2 kali. Bila tidak terdapat denyut nadi maka lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali. Posisi kompresi dada dimulai dari melokasi prosesus xiphoideus dan tarik garis ke kranial 2 jari di atas prosesus xiphoideus dan lakukan kompresi kepada tempat tersebut. Lalu yang keempat, kemudian berikan 2 kali nafas buatan dan terus kompresi dada sebanyak 30 kali. Ulangi siklus ini sebanyak 5 kali dengan kecepatan kompresi 100 kali per menit. Terakhir,
Cek nadi dan nafas korban. Apabila A. Tidak ada nafas dan nadi, teruskan RGP sampai bantuan datang. B. Terdapat nadi tetapi tidak ada nafas, mulai lakukan pernafasan buatan. Yang C. Terdapat nadi dan nafas, di mana korban telah membaik. Terakhir, resusitasi jantung paru-paru adalah apabila pasien sudah dapat bernafas normal, tempatkan dalam recovery position. Kita dapat melihat posisi recovery pada gambar yang tertera, yaitu dengan cara A. Meletakkan tangan kanan pada bagian di kiri wajah. Selanjutnya, kaki kanan ditekuk. Setelah kaki tangan ditekuk, tangan kiri pasien dirapatkan ke badan pasien. Gulingkan pasien ke arah kiri. Dan terakhir, observasi keadaan pasien. Kapan RGP dihentikan? RGP dihentikan bila 1. Pasien dinyatakan meninggal. 2. Pasien sadar atau nafas spontan serta nadi adekuat. 3. Penolong kelelahan. Yang terakhir, tenaga yang lebih kompeten datang atau adanya ketersediaan automated external defibrillator atau AED. Berikut ini adalah lampiran dari AHA 2015 mengenai CPR guidelines. Sekian presentasi dari saya mengenai CPR atau cardiopulmonary resuscitation. Terima kasih atas waktunya.